Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Perkenalkan, saya Afia Ditasari, kelas B dengan nomor NPM 2313043010. Di sini saya sebagai mahasiswi dari Universitas Lampung, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, program studi Pendidikan Tari. Di sini saya akan membuat tugas video tentang mereview buku yang berjudul Paradigma Pendidikan Seni edisi 2 oleh Muhammad Jasuli. Apa sih keuntungan dari belajar seni itu? Keuntungan dari belajar seni itu kita akan menyadari bahwa ada sebuah kebudayaan tertentu. Dengan melalui pendidikan seni dapat ditanamkan pemahaman, wawasan budaya sehingga memungkinkan terjadinya internalisasi nilai-nilai budaya melatar belakangi kesenian yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri, istilah pendidikan seni boleh jadi merupakan istilah yang diadopsi dari art education dengan makna yang tidak terlalu ketat, karena bergantung pada kepentingan, jenis, dan bentuk pendidikannya. Dalam pengertian umum, pendidikan seni adalah upaya sadar untuk menyiapkan siswa melalui kegiatan pembimbingan, pembelajaran, serta pelatihan agar siswa memiliki kemampuan berkesenian. Justifikasi kontekstual tersebut menempatkan seni sebagai alat, media, instrumen pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan melalui seni, education through art. Dalam terminologi Esner, justification tekstual tersebut pembenaran esensial, yakni bila penguasaan dari substansi seni menjadi tujuan, sedangkan justifikasi kontekstual disebut dengan pembenaran kontekstual bila pembelajaran seni itu lebih menekankan pada dampak dalam apa yang terjadi dengan substansi tersebut. Menurut Reed, pendidikan seni sebagai media pendidikan mampu memberikan serangkaian pengalaman estetik yang besar pengaruhnya bagi perkembangan jiwa setiap individu. Dalam hal ini berbeda dengan seni pertunjukan, bahwa istilah berekspresi lebih memahami sebagai ungkapan dalam arti penjiwaan karya seni. Jadi, ketika kita berapresiasi dan berkreasi di dalam seni pertunjukan, justru telah terkandung unsur berekspresi, karena ekspresi dipahami sebagai penjiwaan. Kemudian, dengan pendidikan seni itu melalui pengalaman estetik, siswa diharapkan untuk menginternalisasi nilai-nilai estetik yang berfungsi untuk melatih kepekaan, kecerdasan intelektual, dan mengembangkan imajinasinya. Oleh karena itu, sungguh dan mengembangkan imajinasinya. Tidak benar bila ada sinyalemen bahwa di dalam pendidikan seni tidak melibatkan peran pemikiran, kecerdasan, bahkan tidak melibatkan logika. Pemakaian istilah pendidikan seni sebagai nama mata pelajaran sampai kini masih menimbulkan perbedaan pandangan dari kalangan para ahli. Kemudian di sini terdapat bagan yang menjelaskan tentang pendidikan seni budaya. Seni budaya merupakan satu kalimat yang tidak dapat terlepaskan. Maka dari itu, dalam bagan tersebut, seni dan budaya itu disebut sebagai dasar dari pendidikan. Art education should be the basic of education. Yang berarti pendidikan seni menjadi dasar dalam pendidikan. Kemudian menguraikan bahwa pendidikan itu bisa melalui seni atau education through art. Dan dari situlah pengalaman estetik kepada siswa terbentuk seperti olah rasa, olah cipta, olah hati, dan olahraga. Dari pengalaman estetik tersebut tumbuhlah rasa diri, rasa percaya diri dalam peserta didik untuk apresiasi, pengetahuan, serta kreasinya. Berdasarkan makna tersebut, tujuan pendidikan seni adalah untuk mengembangkan pengalaman estetik siswa agar memiliki kepekaan rasa dan kepedulian terhadap sesuatu yang indah. Kemudian, hal tersebut dapat diharapkan menjadi manusia yang sensitif serta menanggapi sesuatu dan tergerak hatinya untuk segera berbuat sesuatu yang bermanfaat, yang pada gilirannya mendorong untuk tumbuhnya sikap empati, simpati kepada siapapun dan apapun yang terjadi di sekitarnya.
Dengan atau melalui pendekatan rasa, barangkali nilai-nilai moral kemanusiaan, bahkan kehadiran Tuhan dalam diri manusia akan lebih mudah dihayati daripada dengan pendekatan lainnya. Kemudian ada penyelenggaraan pendidikan seni. Sumber dan sistem pewarisan atau penularan kemampuan seni pada awalnya berlangsung di lingkungan keluarga. Setiap orang tua boleh jadi senantiasa mendidik anaknya dalam hal berperilaku santun dan sebagainya. Hal demikian itu juga berlaku pada orang tua yang mewariskan, menularkan, membelajarkan keterampilan keseniannya. Namun ketika kesenian diyakini mempunyai manfaat bagi banyak orang, maka pendidikan seni berkembang menjadi urusan banyak orang, sehingga masyarakat merasa tidak perlu untuk ikut serta mengolah dan menyelenggarakannya. Kemudian di sini terdapat bagan tentang penyelenggaraan pendidikan seni. Dalam pendidikan seni itu terdapat ruang belajar yang berbeda. Ada pendidikan formal maupun non-formal. Di sebelah kiri saya terdapat pendidikan formal. Pendidikan formal tersebut dapat dibagi menjadi pendidikan sekolah umum maupun pendidikan yang diajarkan di sekolah kejuruan. Di dalam sekolah umum contohnya terdapat ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Apa sih ekstrakurikuler itu? Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam tatap muka untuk mendukung siswa dalam memperluas wawasan, pengetahuan, serta kemampuan yang ada dalam diri siswa. Sedangkan intrakurikuler adalah pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian pada bagian non-formal, ada contoh penyelenggaraan pendidikan yang dikembangkan dan juga yang tidak dikembangkan. Ada contoh pendidikan yang dilembagakan dan ada juga pendidikan yang tidak dilembagakan. Contoh dari lembaga yang dilembagakan ada sanggar dan juga kursus. Kemudian untuk yang tidak dilembagakan ada keluarga dan masyarakat. Di dalam lingkup keluarga pun ada nyantrik dan juga magang. Kemudian ada tujuan dari pendidikan seni di sekolah umum adalah untuk mewariskan keterampilan atau kemahiran berkesenian, melainkan memberikan pengalaman berkesenian kepada siswa dalam rangka membantu pengalaman potensi yang dimiliki dalam siswa tersebut, terutama potensi perasaan agar seimbang dengan potensi intelektualnya. Dalam berkesenian, siswa dapat melakukan penghayatan terhadap nilai-nilai seni, keindahan, keharmonisan yang berguna bagi pengembangan alternatif psikisnya, serta memperoleh kataris jiwa yang membebaskan. Dengan kata lain, bahwa tujuan pendidikan seni itu diberikan di sekolah untuk membantu pencapaian tujuan pendidikan umum, yakni membentuk manusia yang utuh. Oleh karena itu, sudah tepat bila pendidikan seni itu diselenggarakan di sekolah umum pada tingkat pendidikan dasar dan menengah seperti SD, SMP, SMA, dan yang sederajat. Sungguh demikian pun akan lebih afdol dan lebih baik jika pendidikan seni itu diberikan sejak usia dini anak-anak. Proses pembelajaran pendidikan seni di sekolah umum dapat dipilahkan antara mata pelajaran seni yang resmi dalam artian pelaksanaan dalam kelas atau disebut intrakurikuler tadi, dan mata pembelajaran seni yang dilaksanakan di luar kelas tetapi tetap di dalam sekolah yang disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler. Oleh karena itu, tanggung jawab lembaga kejuruan pendidikan seni sebebas menumbuhkan dan mengembangkan potensi keahlian dan kemahiran berkesenian dari bakal calon seniman, pelaku seni, pengkaji seni, dan calon pekerja seni. Pendidikan seni yang dilembagakan adalah pendidikan seni yang disekolah oleh sendiri secara per orang maupun berbadan hukum seperti kursus-kursus dan sanggar. Berbeda dengan pendidikan seni berlangsung di sanggar. Semula sanggar merupakan tempat berkumpulnya para pelaku seni, peminat seni, atau orang-orang yang ingin menjadi seniman untuk berlatih bersama, menempa dan mengembangkan potensi diri untuk keterampilan seninya. Dalam proses berlatih bersama tersebut, mereka saling belajar, saling memberi dan menerima, belajar sekaligus juga serta mengajar sesama pelaku seni. Pendidikan seni di lingkungan keluarga terdapat dua, yakni nyantrik dan magang.
Model pembelajaran nyentrik itu semacam berlaku dalam pembelajaran seni pada seorang tokoh seniman empu seni tertentu. Sedikit berbeda dengan nyentrik adalah pembelajaran seni dengan cara magang. Sistem pembelajaran seni di lingkungan keluarga biasanya tidak menentu, artinya tidak dipolakan karena sering dilaksanakan secara sambil lalu atau tidak ajek atau tidak tentu. Kemudian ada pendidikan seni sebagai pendidikan nilai. Pendidikan seni itu merupakan bagian dari rukun pendidikan nilai. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan nilai erat kaitannya dengan pembentukan dan pengembangan watak bangsa. Di negara maju seperti Amerika, Inggris, Norwegia, pendidikan berfungsi sebagai alat pengembangan nilai dan watak guna membentuk manusia sebagai manusia yang berharga dan bermartabat. Pemahaman secara ini semacam ini beresiko untuk memisahkan fakta dari nilai, ilmu, dan etika, teknologi, dan tanggung jawab sosial. Inti dari pendidikan nilai adalah suatu proses budaya yang selalu berusaha meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan atau memanusiakan manusia, pendidikan humaniora. Implikasinya dalam pendidikan pada umumnya adalah untuk membantu manusia berkembang dalam dimensi intelektual, psikologis, moral, spiritual, dan estetika yang memuat nilai-nilai. Namun, perwujudan dari nilai-nilai di dalam masyarakat tidak dapat dilakukan secara massal atau otomatis. Namun, harus melalui langkah-langkah serta proses penghayatan nilai secara individu di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Langkah penghayatan nilai yang dimaksud adalah kegiatan pembelajaran. Berangkat dari konsep pendidikan nilai di atas, pendidikan seni merupakan salah satu bentuk pendidikan nilai, khususnya nilai keindahan. Mengingat demikian, lengkapnya kompetensi yang diperlukan sebagai sarana untuk menghayati dan memahami keindahan. Maka, proses pembelajaran dalam pendidikan seni lebih mengutamakan aktivitas rasa emosi, sangat lekat dengan persoalan nilai. Berikut adalah review mengenai buku yang ditulis oleh Muhammad Jazuli yang berjudul Paradigma Pendidikan Seni, edisi 2. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.